Inilah salah satu bahan ampuh yang bisa membuat kambing tetap sehat, lahap makan tanpa milih-milih, dan gemuk anti cacingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Sopo Pasar. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Untuk di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang agar kambing tetap sehat, anti terkena penyakit cacingan, biar kedepannya lebih mudah tumbuh gemuk. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis bahan yang saya berikan tadi, biar teman-teman kelas pemula ataupun peternak di luar sana bisa meniru memberikan jenis resep yang berada di depan saya ini. Untuk di kesempatan kali ini, seperti biasanya saya berkunjung ke kandang sederhana dengan kapasitas ini ada 4 ekor kecil-kecil, 2 ekor dari kelas indukan sepaket ataupun kelas cemple, supaya kelas cemple itu kedepannya perkembangannya cepat, tidak mengalami kecentet, kerdil ataupun sebagainya, perutnya buncit, mencegah ataupun mengatasi. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi. Kemudian di bagian sebelah sini ini juga ada, makanya lahap berkat menerapkan ini. Nanti saya akan perlihatkan dari jenisnya ataupun jenis tanamannya, karena untuk khasiatnya sendiri untuk ternak itu bisa melahapkan makan. Yang kedua, bisa membuat lebih sehat, anti terkena infeksi cacingan. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan jelaskan untuk resep tanaman yang saya perlihatkan di awal video tadi, yang dimakan kambing itu luwahap, kemudian juga khasiatnya itu bisa membuat ternak lebih sehat dan lahap makan tanpa milih-milih. Kali ini saya perlihatkan dari tanamannya, dari bagian batang, daun, dan bahan yang seperti tadi. Seperti kali ini di bagian depan saya ada 2 tanamannya, masih muda ataupun masih belum terlalu tua untuk tanamannya. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis batang seperti ini. Ini ada 2 batang, batang pertama dan batang kedua, yang saya jelaskan di bagian depan saya biar lebih mudah, karena untuk jenis tanaman ini bisa mencapai 3 meter bahkan lebih. Cuma alhamdulillah ini tingginya 1 meter lebih dikit. Ini saya perlihatkan dari jenis daunnya. Ini daunnya berwarna kuning, ini hampir tua ataupun daun tua, sedangkan yang di bagian sini daun muda. Lebih tepatnya untuk di kandang saya tadi memanfaatkan dari pohon pepaya. Untuk manfaatnya yang diterapkan tadi itu di bagian ini teman-teman, bunga ataupun bakal biji buah. Untuk manfaatnya sendiri untuk ternak ini bisa membuat sehat, kemudian bisa membasmi jenis parasit cacingan, yaitu menerapkan dari buah bakal bijinya. Kali ini di depan saya untuk tanaman buah yang sudah matang ataupun buah yang mulai beranjak dewasa ini tidak ada. Ini adanya seperti ini. Dan untuk khasiatnya selain dari bunganya, di bagian daunnya ini sebagai pakan alternatif dengan khasiat bisa merakuskan minum maupun makan. Sedangkan di bagian batang kecil, kalau sudah besar teksturnya lebih keras, cuma bisa diterapkan sebagai pakan alternatif juga di musim kemarau ataupun pengganti rumput, dengan manfaat itu kandungan gizi dan nutrisi tersedia ataupun tercukupi di bagian batangnya. Saya perlihatkan lagi untuk tahap perawatan di kandang. Oke teman-teman, dan untuk jenis bahannya yang saya terapkan ataupun yang saya berikan, yaitu berupa dari tanaman alami.
berupa bunga pepaya, atau lebih tepatnya ini bakal biji. Karena untuk jenis bunga pepaya, kalau untuk di daerah sini ataupun kelas peternak itu dimanfaatkan sebagai obat alami untuk penambah nafsu. Kemudian yang kedua, sebagai obat alami pembasmi parasit cacingan yang kedepannya bisa membuat ternak kita lebih sehat, mudah gemuk, anti cacingan. Untuk perawatan selanjutnya, ini supaya kesehatan cemplenya terjaga, indukan dan kambingnya itu kelas pejantan juga perkembangannya semakin hari ataupun semakin kedepannya itu lebih jumbo tinggi. Ini saya perlihatkan ke bagian dalam kandang. Seperti ini teman-teman, ini sebagai contoh biar teman-teman itu bisa meniru, tidak harus seperti di kandang sini. Karena untuk di kandang sini dari kualitas kandangnya ini terlalu kotor ataupun banyak rapen. Karena untuk jenis rapen ini juga bisa membahayakan ternak teman-teman, khususnya yang cemplenya terkena goresan di bagian luka ataupun terkena goresan benda tajam berupa dari paku. Biasanya iritasi, kemudian kalau kita lalai, tidak segera kita tangani ataupun kita obati, itu sangat berakibat fatal, yaitu bisa menyebabkan perkembangannya terhambat. Yang kedua, bisa menyebabkan pertumbuhan dan dihuni jenis dari belatung akibat hinggapan ataupun gigitan lalat. Supaya sehat, cemplenya tumbuh besar. Karena untuk di depan saya ini usianya kurang lebih hampir 2 bulan ataupun 1,5 bulan. Sudah mulai makannya juga doyan dengan jenis rumput. Itu penerapannya sudah terbiasa. Untuk triknya agar cemple-cemple ataupun kelas babonan kambing itu lahap jenis dari rumput, nanti saya akan jelaskan beserta resep pendongkraknya. Saya perlihatkan dulu untuk tahap perawatan. Kemudian supaya bulunya halus, karena untuk bulunya dari indukannya ini jarang dimandikan, jadinya untuk kualitasnya juga lebih kotor seperti ini. Cuma buat teman-teman supaya kedepannya itu kualitas bulu terjamin bersih, bulunya tidak rontok, tidak mengalami terkena infeksi kutunan ataupun penyakit-penyakit kulit gudikan, itu sangat simpel. Untuk cara pencegahannya dengan cara kita rutin memandikan, yaitu kita jadwalkan 1 minggu 2 kali menggunakan jenis sampo ataupun pembasmi kutu yang paling utama. Nah, seperti itu saya perlihatkan untuk tahap perawatan dari resep pakan yang teman-teman terapkan, seperti halnya di bagian depan saya ini, yaitu berupa dari rumput hijauan. Untuk rumput hijauannya sendiri itu berupa rumput lapangan campur. Ini tidak menerapkan rumput odot ataupun rumput gajahan, mengandalkan rumput-rumput yang disukai ternak kambing, ternak yang lainnya itu juga suka. Untuk resepnya yang bisa membuat lahap seperti ini dari rumput sisa pakan ataupun jenis-jenis rumput hijauan, ini saya perlihatkan untuk resepnya awalnya dulu. Sekarang sudah terbiasa lahap. Untuk kemasannya seperti ini teman-teman. Ini saya perlihatkan lebih dekat kemasannya. Di sini memanfaatkan jenis bahan ini dengan biaya yang cukup terjangkau. Per kemasan ini 5.000. Jenisnya itu dari Sasa ataupun produksi penyedap rasa atau penguat rasa. Ini buat teman-teman supaya makan rumputnya itu lahap, dari kelas cemplenya juga doyan dari makanan hijauan, bisa menerapkan jenis dari bumbu masakan berupa Sasa ataupun jenisnya itu dari micin, sejenis micin penguat rasa. Makanya lahap seperti ini. Untuk cara pemberian ataupun cara pengaplikasian di sini saya jelaskan secara lisan saja. Untuk caranya itu teman-teman siapkan air 1 liter ataupun 800 ml. Kemudian dari jenis penyedap rasa itu berupa dari Royco bisa, Sasa seperti ini, ataupun jenisnya dari micin bisa,
menggunakan pendongkrak yang lainnya seperti dari gula, itu juga bisa. Untuk takarannya sendiri 2 sendok sampai 3 sendok makan per kita memberi pakanan berupa dari jenis rumput. Cuma kalau buat teman-teman yang minumnya juga belum rakus ataupun masih belum habis sekali kita beri, caranya juga sama, yaitu teman-teman taburkan ataupun larutkan jenis dari sasa ataupun jenis micin di minuman yang teman-teman berikan, seperti itu. Sekilas informasi dari saya. Dan untuk bahan-bahannya saya jelaskan ulang lagi. Yang diterapkan di kandang sini yang pertama yaitu mengandalkan dari jenis bahan alami berupa dari bunga buah pepaya dengan manfaat yang pertama tetap sehat. Yang kedua bisa membuat ternak itu lebih mudah gemuk, anti terkena infeksi cacingan. Dan yang terakhir dari jenis penyedap rasa ataupun penguat rasa jenis dari micin itu bisa membuat ternak lebih lahap makan tanpa milih-milih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.